Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Enggak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan dan juga berupa keluangan waktu untuk bisa bersama-sama dalam kajian yang mulia ini, yaitu kajian subuh online edisi ke-123. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Jafri, MM. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Jafri, MM, berkenan untuk mengisi dengan topik yaitu membaca tanda-tanda menuju Makrifatullah. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillah, beliau berkesempatan karena saya melihat beliau sehari-harinya tentu sibuk sebagai dosen dan juga dalam beliau sebetulnya sudah sangat dikenal bagi para pecinta buku karena buku-buku yang dihasilkan sangat banyak. Alhamdulillah, karena tidak semua orang berkesempatan menulis buku sebanyak itu karena sudah biasa dengan kebiasaan untuk oral. Bacanya agak kurang. Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya acara hari ini akan dibuka dengan sari tilawah dengan pembacaan Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan 173 oleh Mbak Eni Yuliastuti, dan selanjutnya nanti juga langsung saja bisa dilakukan pemaparan oleh Bapak Dr. Andes Taufik Jafri. Nah, monggo kalau sudah siap Mbak Eni Yuliastuti untuk membacakan sari tilawahnya. Monggo Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sakhitna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin au takulu innama asrofa abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan,
sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Eni Yuliasti. Berikutnya waktu yang kami berikan, monggo Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Japri untuk menyampaikan materinya. Matur nuwun, monggo Bapak. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi. Amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Al-akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, sangat pantas, sangat patut, sangat indah rasanya kalau pada pagi hari ini kita lupa dan tidak pernah bosan mengajarkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah pun tidak pernah jemu dan bosan memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semuanya, mulai dari hati kita, indera kita, semuanya akan berguna untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan semuanya sebagai umat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, luar biasa hari ini Allah meringankan langkah kaki kita. Allah meringankan kelopak mata kita untuk kita buka sehingga kita bisa bermunajat di pagi ini dengan berkumpulnya saudara semuanya, bahkan kita ketemu dengan teman-teman lama, dengan sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu, bahkan dari berbagai kota ini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan membawa manfaat yang besar-besarnya bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Ya. Oke, jadi judul yang saya sampaikan adalah membaca tanda-tanda menuju ma'rifatullah. Ya, kita menikmati slide yang saya sampaikan nanti ini. Oke. Sekedar perkenalkan aja ya, jadi memperkenalkan diri, mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada baru ketemu hari ini. Tadi setelah disampaikan oleh Ibu Eni tadi, saya ada beberapa buku yang saya tulis sejak tahun 2003. Ya, beberapa buku ini. Salah satunya nanti saya ambil, saya cuplikan dari ini materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada satu seri buku cerita hikmah yang sangat diminati oleh banyak orang ini ya. Meskipun lainnya juga diminati ini karena ini kumpulan cerita-cerita ringan tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Nah, salah satunya. Baik, ini terganggu dengan ini slide-nya jelas saja Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah jelas Pak. Jelas saja nggih semuanya. Nggih, betul. Ya.
Oh iya. Baik, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa judulnya adalah kita ini adalah membaca tanda-tanda. Tentu di sini kita sudah tahu bahwa perintah pertama adalah membaca. Saya mengambilkan di sini ada Pak Dr. Sugeng ini ya. Saya tidak mengambil dari ayat-ayat yang bercerita bagaimana manusia diciptakan dari segumpal darah, tapi saya mengambil dari yang ketiga ini. Bukhal akram, bahwa kalau kita membaca pasti akan ketemu dengan kemurahan Allah, ketemu dengan kemahamulaan Allah. Nah, di sini akan kita coba saya kupas di sini sedikit tentang ini. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Bacalah semuanya, kita baca, kita perhatikan, maka kita akan ketemu dengan kemurahan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sangat populer dan insya Allah kita sudah tahu. Oke, dari berbagai tafsir ya, jadi rata-rata adalah ditafsirkan sebagai maha pemurah dan maha mulia. Jadi tafsir beberapa yang saya lihat. Nah, jadi dari judul tadi Bapak sekalian, saya ingin bahwa kita membaca tanda-tanda itu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengenal Allah. Kalau kita bertafakur tentang kemurahan dan kemuliaan Allah melalui tanda-tanda yang tersebar di sekeliling kita. Nah, saya bercerita sedikit saja ini ya tentang apa yang ingin saya sampaikan ini. Di dalam buku 24 jam yang tahun 2006 saya sampaikan, itu di sana saya bercita-cita atau berharap atau berandai-andai. Saat itu rame-ramenya anak-anak remaja itu tawuran lah, ada cerita-cerita atau berita-berita di mana seorang anak itu adalah kepada orang tuanya bahkan tidak berbakti, bahkan melawan dan seterusnya. Ketika nulis buku itu saya berandai-andai, alangkah indahnya jika setiap murid atau setiap siswa atau setiap mahasiswa itu bertemu Tuhan tidak sekedar di pelajaran agama saja. Jadi saya berharap berandai-andai alangkah indahnya kalau mahasiswa atau siswa atau murid ini ketemu Tuhannya di setiap mata pelajaran. Saya tulis di buku itu. Gimana? Kenapa seperti itu? Karena saya berpikir saat itu, kalau anak-anak ini bertemu Tuhan atau disuruh berbuat baik hanya di pelajaran agama saja, ironis sekali. Di pelajaran yang lain yang sangat banyak itu tidak ketemu Tuhan, tidak disuruh untuk berbuat kebajikan. Maka saya berandai-andai. Maka andai saja di ilmu pengetahuan sosial, di ilmu pengetahuan alam, di ilmu pertanian, di matematika, di ilmu kesehatan, dan seterusnya, rata-rata kalau mereka bisa ketemu dengan Tuhan, Masya Allah, maka insya Allah budi pekerti atau akhlak itu akan mulia, kira-kira demikian. Maka saya tulislah di situ. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak para ilmuwan yang memberikan kepada umat tentang kajian-kajian ilmunya yang bermanfaat bagi hidup di akhirat. Saya juga teringat ketika tahun 2004 waktu itu ada Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia, Bapak sekalian. Saya salah satu pemateri dari sekian banyak yang datang dari seluruh Indonesia itu, saya menyampaikan satu materi yang agak mengagetkan audien pada saat itu. Judul makalah saya adalah menumbuhkan akhlak mulia anak bangsa melalui matematika. Terkejut itu loh, kok bisa itu? Itu terus saya paparkan. Kebetulan saya nulis buku kan tahun 2003. Terus saya membuat buku sekitar 20 lah. Tiba-tiba langsung aja oleh teman-teman yang dari luar pulau langsung diambil aja, dibagi-bagikan. Masya Allah, karena tertariknya dengan judul ini itu kan ya. Memang di buku itu saya sampaikan bahwa dengan ilmu apapun kita bisa menumbuhkan akhlak mulia anak bangsa itu. Maka dengan matematika itulah saya sampaikan, dan kebetulan saya juga ngajar matematika sehingga klop maka ketemulah. Dan hari ini juga demikian dengan judul kita ingin mengenal Allah lebih dalam, melewati satu ilmu yakin lah kira-kira yang melalui ilmu kita mudah-mudahan ketemu ke sana. Itu asal mulanya begitu. Allah sangat memberikan penghargaan kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kita tahulah ya, jadi bahkan mutunya dari forum ini juga demikian kan ya. Jadi
dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah 11 itu kita sangat sangat populer itu kan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat atau meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Bagaimana menafsiri ayat ini? Sekalian ya. Jadi ada dua kata sini, orang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi harus dua ini harus kita rangkum ini. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Nah, kita lihat di sini. Saya mencoba dengan bahasa matematis Bapak Ibu ya. Jadi ini katakanlah ini orang beriman di yang biru ini, yang di sini adalah orang yang berilmu pengetahuan. Sekali lagi Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu, dan saya beri garis bawah dan itu orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini apa? Dalam bahasa matematis, dan itu sangat penting artinya. Karena dan itu adalah merangkum dua-duanya. Kalau yang biru adalah orang beriman, yang orange adalah orang yang berilmu pengetahuan, maka iman dan ilmu di sini intersection-nya bahasa matematisnya ya. Jadi inilah orang yang akan diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Kalau orang beriman, insya Allah akan diangkat derajatnya. Insya Allah di yaumul akhir, di akhirat ketemu. Tapi orang berilmu hati-hati. Kalau dia tidak beriman akan menjadi salah ilmunya. Dan ayat ini, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu yang akan diangkat derajatnya di akhirat, insya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita berada di intersection ini, Bapak sekalian. Juga beriman, juga berilmu pengetahuan, sehingga kita gampang, mudah, dan bisa mendekat kepada Allah dengan sebaik-baiknya melalui ilmu dan iman. Amin. Nah, ini bahasanya gitu untuk memudahkan saja. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, ma'rifatullah itu kalau kita bahasa secara umum adalah kita itu mengenal Allah. Sudahkah kita kenal dengan Allah? Kalau saya hitung-hitung, kalau orang itu berusia 40 tahun, andai kata mulai beragama, mengenal Allah umur 11, berarti sudah 30 tahun itu ada beragama. Kalau umurnya 40 tahun. Kalau 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, bertambah lama, bertambah banyak, dan pengalamannya sudah banyak. Bermakrifatullah, apa kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita coba mengkaji pada pagi hari ini. Siapakah dia itu? Di dalam surat Al-Hasyr di bagian akhir itu diceritakan dengan detail siapa Allah itu. Tapi saya akan mencoba sedikit dengan ini, bahwa Allah itu adalah yang awal, dialah yang awal dan yang akhir, wal awal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin sekalian, kalau kita menjiwai ketika suasana hening, kita sendirian, terus kita membaca ini, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Pasti kita akan merinding. Mungkin kita akan berkaca-kaca, ya Allah. Jadi Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Gerak hati kita, tangan kita, langkah kaki kita, bahkan seluruh pori-pori tubuh, semuanya diketahui oleh Allah. Masya Allah. Lalu kalau kita sudah menjiwai semacam ini, bisakah kita berbuat yang dilarang oleh Allah? Tentu tidak. Menikmati ayat ini kita tidak akan merinding itu. Belum lagi yang lain-lain. Dialah Allah. Mari kita mencoba menguak itu ini. Bagaimana kita cara mengenal Allah? Ada beberapa hal Bapak sekalian. Bisa melalui Asmaul Husna, bisa melalui sifat-sifat wajibnya, wujud, tembakau dan seterusnya, ya. Bisa melalui tanda-tanda keberadaannya, bisa merenungi kasih sayangnya, ya. Ini untuk mengenal Allah itu berbagai macam. Ilmu dan amal lewat sini, tapi bisa juga para aulia, ya, para kalau kita baca kitab tasawuf, ya, untuk bermakrifat Allah, mengenal Allah, itu bisa melewati ini, mensucikan hati, memerangi hawa nafsu, mujahadah, ya, muraqabah, mukasyafah, musyahadah dan seterusnya. Tapi saya tidak bicara di sini, ya, untuk mengenal Allah. Saya akan mencoba, di sini. Kita dengan judul itu, dengan tanda-tanda kita akan memperhatikan, merenungi, memikirkan
mengenalkan tanda-tanda ayat-ayat kauniyah atau alam semesta yang ada di sekitar kita itu, dan merenungi bagaimana Allah memberikan ekosistem yang luar biasa itu, kita insya Allah akan mengenal Allah. Mengenal Allah itu tentu ada tingkatannya, ya. Mulai dari ilmu yakin, kita akan mencoba lewat ilmu yakin, terus kita memperhatikan ilmu, dan insya Allah ketemu dengan hakul yakin. Kalau orang-orang yang dulu lewat sini Bapak sekalian, masya Allah, masya Allah. Nah, jadi sekali lagi saya nggak ke arah sini, tapi saya ke arah sini, ya. Insya Allah itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 4 macam manusia ya, supaya kita jadi ingat ya. Di mana posisi kita ini? Kalau ini saya ambil kuadran, ya, ini ada yang garis horizontal, ini hubungan manusia dengan manusia, ada garis vertikal, hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka di sini kita mendapatkan 4 daerah, Bapak Ibu sekalian. Daerah apa itu? Daerah putih itu diapit oleh horizontal positif dan vertikal positif. Orang-orang di sini orang-orang yang luar biasa, yang diharapkan oleh agama, diharapkan oleh Allah dan Rasulnya di sini. Pada manusia baik, kepada Tuhannya juga baik. Artinya adalah belum Allahnya bagus, belum minanasnya juga bagus. Mudah-mudahan kita di sini insya Allah. Amin. Terus ada orang yang di daerah 2. Apa daerah 2 ini? Ini ada orangnya adalah seolah-olah adalah ke vertikalnya bagus, tapi dia ke horizontalnya jelek di daerah ini. Suka nyakiti orang dan seterusnya. Ini orang yang tidak substansional. Padahal agama itu mengajarkan bahwa kalau vertikalnya bagus, pasti adalah horizontalnya bagus. Seperti sholat itu. Sholat itu kan Allahu Akbar dan salam. Jadi vertikal harus bagus, horizontalnya juga harus bagus. Nah ini ada orang seperti itu di sini. Ya. Ada orang kesananya kelihatannya bagus, tapi di sini anak kita ini tentu adalah tidak baik. Dan yang ketiga, yang darah merah ini nggak perlu dipikirin. Ini orang yang sudah kenal di Bapak sekalian ya. Jadi horizontalnya ke orang juga jelek, kepada Tuhan kita tidak kenal. Waduh, ini nggak usah dipikirkan ini kan ya, teman-teman ini ya. Tapi ada orang semacam ini. Terus yang menarik, ada orang yang di bagian 4 ini. Bagaimana orang di bagian 4 ini, di kuadran ini? Orang ini berpendirian, yang penting aku kepada orang baik. Ya, habir minanasnya bagus, tapi dia lupa, tidak kenal dengan Allah SWT, sang pemilik hidup ini. Nah, ini orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Penting aku ke tetangga baik, yang penting aku ke keluarga baik, itu bahaya ini kan, karena dia tidak kenal ini. Kalau toh dia di dunia ini bagus, ya toh, katakan umur 100 tahun bagus, tapi ketika dia umur akhir alam barzah dan seterusnya, dia akan ketemu dengan dimensi vertikal dengan Allah SWT, maka akan rugilah dia itu. Nah, mudah-mudahan kalau suatu saat hati kita di sini, ayo kita ke sini. Kalau ada orang yang ada di sini, mari kita ajak ke sini. Kalau ada orang yang ada di sini, mari kita ajak ke daerah putih. Inilah daerah yang sangat ideal. Mudah-mudahan kita berada di daerah putih, insya Allah. Nah, ini kan kita akan sering tertipu oleh kehidupan dunia itu kan, hati-hati. Oke, kita lanjutkan, mari. Nah, kita berlanjut, Bapak sekalian. Membaca tanda-tanda untuk mengenal Allah. Nah, kita mulai di sini. Nah, kita coba sedikit-sedikit saja tentang alam. Insya Allah kita sudah sering tahu lah, apalagi dengan adanya internet, segala macam kita sudah tahu. Tapi kita mencoba merenung sedikit. Alam raya itu adalah yang diciptakan oleh Allah, itu mulai dari diri kita, bahkan alam yang lebih kecil lagi. Setelah itu kita yang ada di bumi sekitar 8 miliar manusia itu, kemudian meluas lagi berada di tata surya kita, meluas lagi ke galaksi kita, kumpulan dari galaksi surya, meluas lagi kumpulan dari galaksi yang disebut dengan super cluster, dan seterusnya. Luar biasa. Kalau kita tidak mengaji semacam ini, kita anggap langit itu ya seperti itu aja. Ya luas. Tapi kalau kita bertambah mendalami, bertambah memikirkan, Masya Allah, kita akan bertambah tahu luar biasanya alam semesta ciptaan Allah. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi alam semesta itu sangat dahsyat. Allah meletakkan bertriliun tanda di alam raya agar manusia mengenal siapa sang penciptanya. Kalau kita tidak merenungkan, kita tidak tahu siapa itu ya yang menciptakan. Nah, dengan ini maka orang yang berpengetahuan sangat baik oleh Allah karena itu.
bertambah kenal dengan Allah karena lewat ilmu bertambah yakin, bertambah mantap kira-kira. Bahkan Rasulullah SAW pun sampai menangis ketika mendapatkan wahyu tentang alam raya. Oh, ya Allah. Padahal Allah memberikan wahyu tentang pergantian malam dan siang, tentang alam raya. Tetapi Rasulullah SAW sampai menangis. Apa yang menyebabkan? Karena Rasulullah faham itu apa yang disampaikan oleh Allah. Masya Allah. Bahkan ada satu ayat yang sering dipakai oleh orang-orang sufi, itu ya, orang tasawuf. Kemana saja kita menghadap akan bertemu dengan Allah. Jadi sering kita dengar juga ini kan ya. Walillahi masyrikul maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat. Jadi timur dan barat itu milik Allah, tidak ada yang tidak bukan milik Allah. Kemanapun kamu menghadap, kemanapun saya beri garis bawahi, di sana kamu ketemu dengan wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan bahwa kemanapun kamu menghadap itu adalah ketemu dengan Allah, bukan berarti memandang wajah Allah dengan mata, tapi adalah dengan mata hati, kata Imam Ghazali. Ya. Lebih lembut, lebih peka, lebih terasa. Nah, kalau tidak terlatih, tidak mungkin kita akan ketemu memandang ke sana, ketemu Allah dan seterusnya. Nah, dengan mengaji semacam ini, mudah-mudahan kita akan ketemu Allah di mana saja dan kita merasa bersama dengan Allah. Kalau sudah demikian, hidup tidak pernah sendirian. Hidup terus bersama Allah, sehingga Masya Allah, nikmat sekali. Berkeluarga nikmat, mencari ilmu nikmat, belajar nikmat, bermasyarakat nikmat. Karena kita terus bersama dengan Allah. Nah, tentang air hujan, ya Allah, ya Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Air hujan yang sehari-hari kita lihat, itu adalah kalau kita renungkan, ya Allah. Ya Allah. Bagi orang yang mau berpikir, ketemu itu air hujan. Suatu saat saya pernah ngajar di kelas itu, Bapak sekalian, ketika mau pulang, ya jamnya mau habis, karena hujan deras datang, hujan deras sangat deras. Anak-anak gelisah semua. Ada yang nyeletuk, ya aduh kita nggak bisa pulang lah ini karena hujan dan seterusnya. Jadi seolah-olah hujan itu menjadi beban sangat berat karena nggak bisa pulang. Terus kebetulan di ruangan itu, di ruang kelas itu kacanya lebar. Terus saya suruh lihat, anak-anak cobalah. Kalau kamu terganggu dengan hujan yang deras, cobalah kamu lihat di luar situ. Di situ ada rumput yang subur, ada daun-daun yang kena air menjadi subur, dan seterusnya. Dan semuanya itu untuk kita semuanya. Anak-anak merenung. Iya ya, andai kata hujan tidak turun, tidak ada hujan, maka rumput menjadi kering. Buah bunga tidak muncul lagi, dan seterusnya. Ini apa? Dengan air hujan itu kita menjadi tahu, ya Allah, bahwa itulah kasih sayang Allah. Karena itu jangan menyeletuk dengan hanya hujan, ya. Jangan, waduh kok hujan, kok gini, bahkan berusaha kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan di sekeliling kita, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Apa saja itu. Di alam ayatnya saya sitir beberapa itu tentang kurma dan anggur, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengerti. Tentang madu, terdapat tanda bagi orang yang mau berpikir. Ya Allah. Inilah ayat yang membuat Rasul menangis. Sungguh dalam langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Mau berpikir itu kali itu ulil inna fi khalqis samawati. Rasul menangis kenapa? Padahal ini bercerita tentang alam. Kenapa? Karena Rasul karena diberi wahyu, maka hati Rasul itu mengatakan, ya Allah, dalam pergantian malam dan siang itu tidak sesuatu yang tidak ada yang sia-sia, ada sesuatu yang luar biasa di situ. Maka kata Rasulullah, alangkah rugi, alangkah menyedihkan, alangkah celakanya orang-orang yang membaca ayat tapi tidak mau memikirkan dan merenungkan. Masya Allah. Kita keluar malam hari melihat langit malam. Bentar lagi kan kita pergantian siang, pergantian malam dan siang. Masya Allah, dia membuat Rasulullah menangis. Ya,
Kenapa alam ini kok gelap? Ya, secara filosofi memang kadang-kadang diperlukan kegelapan untuk bisa melihat bintang, begitu ya. Kalau kita lihat kata-kata bijak, kita tidak akan bisa melihat bintang kalau tanpa kegelapan. Kadang-kadang kita tertimpa persoalan, justru di tengah persoalan itulah akan muncul bintang-bintang bagi kehidupan kita. Semua yang ditebarkan oleh Allah itu akan menjadikan satu nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merenungkannya. Tetapi memang kadang perlu diberikan suasana yang sangat terang untuk kita bisa melihat dengan jelas kehidupan kita, keluarga kita, sosial kita, dan semua pergantian malam dan siang menunjukkan satu hal yang luar biasa. Sekalian sedikit sekedar ilustrasi saja supaya kita bertambah yakin, bertambah mantap bagaimana kita memperhatikan tanda-tanda yang disebutkan Allah ini. Seberapa luasnya langit? Ayat Al-Quran banyak sekali yang bercerita tentang luasnya langit. Ini sekedar ilustrasi aja dengan bahasa matematis ya. Ini yang sukanya mahasiswa sih kalau ini sekedar ilustrasi saja ya. Bapak sekalian, garis tengah universe ini menurut ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan kan sekarang benar, besok atau 100 tahun lagi belum tentu benar. Tapi ini apa yang saya baca itu, Pak. Garis tengah alam semesta universe ini adalah panjangnya 30 miliar tahun cahaya. Padahal satu tahun cahaya itu adalah perjalanan cahaya itulah satu detiknya 300.000 kilometer itu kan ya. Sehingga bisa kita berikan gambaran secara garis besar aja. Dan dalam buku ini dikatakan bahwa setiap 1 miliar tahun alam raya itu mengembang 15%. Artinya nggak tetap, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar menurut ilmu pengetahuan yang ini. Mungkin di buku yang lain mungkin juga beda sekian persen. Oke, sekedar bicara angka saja. Kalau kita hitung, maka garis tengahnya alam raya itu menjadi sekian ini. 283 kali 10 pangkat 21 dan seterusnya itu. Apa Pak Taufik hitung ini kata mahasiswa. Iyalah, nanti kita lihat ini. Bahkan jika diasumsikan lingkaran, ini asumsi saja itu. Maka luasnya langit menjadi sekian sulit langitnya ya. Maka ini bahasa angka saja. Oke, yang menarik ini setelah saya menghitung-hitung ini bahwa luasnya langit ketemu sekian, Bapak sekalian, ada satu pertanyaan, Pak, apakah perhitungan itu benar, Pak? Apa jawab saya? Salah perhitungan ini. Loh, kok salah? Hitung kok ternyata salah? Iya. Ya. Kenapa salah? Karena panjang garis tengah diameter alam semesta hanya perkiraan saja. Pertama, kenapa salah? Karena alam raya itu mengembang terus, maka jadi salah itu perhitungan tadi. Rumus itu pun hanya untuk berlaku garis lurus, bukan untuk garis lengkung, menjadi salah perhitungan tadi. Bahkan itu adalah sekedar asumsi untuk memudahkan mendapatkan angka matematis saja. Dan yang menarik bahwa yang saya hitung ini itu hanya langit yang terdekat saja. Langit pertama kata Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan kepada kita informasi, ada 9 ayat di bawah, bahwa langit diciptakan oleh Allah itu sebanyak 7 lapis, kita tahu kan. Al-Baqarah 29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun 17, 86, Fusilat 12, At-Tolak 12, Al-Mulk 3, Surat Nuh 15, An-Naba 12. Artinya apa? Al-Quran memberikan informasi bahwa yang diciptakan Allah itu 7 lapis langit itu. Nah ini tadi, universe tadi itu adalah langit yang paling dekat saja. Terus setelah itu, pertanyaan kedua, setelah Bapak tahu bahwa perhitungan saya tadi salah, seorang mahasiswa tanya, Pak, jika tahu bahwa perhitungan tadi salah, kenapa Bapak tetap menghitung aja? Saya tersenyum dengan pertanyaan ini. Jawaban saya, jika kita tidak menghitung, kita tidak punya bayangan seperti apa dahsyatnya dan indahnya alam semesta. Kalau sekedar iya alam semesta itu luas sudah titik, kita tidak akan terperangah. Kita tidak akan terkagum-kagum. Kita tidak akan terpesona kalau tidak menghitung. Nah, yang kedua, meskipun hitungan salah, kita akan menjadi bisa mengertikan bahwa kita semakin tawadhu akan kebesaran Allah dan semakin merasa betapa kecilnya diri kita. Kalau kita nggak ngitung, nggak tahu bahwa kita besar atau kecil ya. Dan setelah dihitung, ya Allah, kalau matahari itu debu, bumi itu debu, apalagi manusia ini ya Allah.
Nah, dengan ini maka kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah nanti baik vertikal maupun sosial. Ini harapan saya dengan adanya tanda-tanda. Bukan berarti kita terperangkap dalam perhitungan angka, bukan. Ini melihat saja. Satu lagi ya, langit yang diciptakan Allah itu ada 9 ayat mengatakan berlapis 7 itu. Bapak Ibu sekalian, ini juga saya berikan pada mahasiswa supaya pemahamannya lebih seluas. Kalau ini bumi, kalau ada orang di sini, katakan Indonesia di sini, atasnya mana? Atasnya itu ke sana. Atasnya itu di sana. Kalau ada orang yang berada di sini, atasnya itu ke sana. Kan di atasnya bumi kan di sana. Kalau ada orang di sini, atasnya itu ke sana. Kalau ada orang di sini, atasnya ke sana. Langit itu mana? Langit itu kan atas, bahasa gampangnya. Berarti bagaimana? Berarti langit itu adalah seperti juga bumi mengelilingi di atasnya semuanya ini. Maka berikan saya gambaran ilustrasi saja, ya. Nah, ini saja. Bahwa inilah langit itu. Terus berikutnya di atasnya ini ada langit lagi, Allah. Karena sesuai dengan Al-Quran tadi, Allah menciptakan langit berlapis itu. Ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi, dan seterusnya sampai dengan ke-7 menurut informasi dari Al-Quran tadi. Kenapa saya gambarkan semacam ini? Karena ada dikatakan dalam surat At-Tolak bahwa Allah menciptakan langit yang 7 lapis itu seperti juga bumi yang. Jadi bumi itu bulat berarti langitnya mengikutkan atasnya akan jadi ini. Nah, ini ilustrasi saja supaya kita pertama, Masya Allah, Masya Allah. Oke ya, lanjut sendiri ya. Universe alam semesta itu sebagai langit terdekat. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan bintang. Dengan kata lain, langit yang kita lihat adalah yang bintang-bintang bertebaran banyak. Itu langit yang paling dekat. Langit yang paling dekat dengan kata lain berarti langit yang pertama. Sama dunia, langitnya dunia. Ya, langit terdekat. Sehingga langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 7 itu kosong, tidak ada bintang. Tapi berisi makhluk-makhluk lain, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena ayatnya mengatakan demikian. Ya. Masya Allah. Nah ya, semuanya bertasbih, semuanya bertasbih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih. Artinya apa? Semua ciptaan Allah, mulai dari alam mikrokosmos sampai makrokosmos, semuanya bertasbih. Dalam ilmu fisika, ketika kita sekolah dulu itu dibedakan bahwa benda itu ada benda mati, ada benda hidup, gitu kan. Tapi menurut Al-Quran, semua benda itu adalah hidup karena semuanya bertasbih. Nah, itu bisa diselidiki lebih lanjut ya. Jadi dengan ilmu yang kita dapatkan itu kita bisa melihat semuanya itu adalah mikrokosmos, mulai dari alam neutron, elektron dan seterusnya yang bergerak semuanya, alam galaksi juga bergerak, semuanya bertasbih dengan cara. Kemarin saya menyampaikan di minggu yang lalu di forum yang lain, bahwa kenapa sholat itu bergerak? Karena bersama-sama dengan alam semesta bergerak menyembah kepada Sang. Betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Dengan sedikit ini kita merinding, sudah ketemu kayak kita dengan keagungan Allah. Kalau belum, mari kita berlanjut ya, berlanjut ketemu melihat tanda-tanda yang lain. Akan ketemu dengan mudah-mudahan. Yang kedua, alam tumbuhan. Ya Allah. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan bahwa Allah itu sangat sibuk, bahasa manusia, ya. Jadi bahasa manusia, jadi sangat sibuknya begitu. Kalian, pernahkah kita membayangkan ini, ibu-ibu, ya, ibu-ibu, pernahkah kita membayangkan setiap saat tanaman di sekitar kita, baik tanam yang kita taruh di pot atau di halaman kita, itu semuanya terus tumbuh, bergerak, dan mengembang. Kalau kita lihat sepintas seolah-olah diam saja. Tetapi kalau kita lihat terus dengan penelitian yang mendalam, itu adalah terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Saya berpikir ini, mulai dari kuncup mawar, sekedar contoh aja, sampai dengan berikutnya mengembang, sampai dengan berikutnya mengembang lagi, sampai dengan berikutnya mengembang sampai seperti ini, mengembangnya itu berproses 1-2 minggu itu. Saya mikir ini, ya Allah, saya merinding sendiri ini. Jika diasumsikan kita setiap detiknya mengembang, padahal nggak setiap detik kan, itu 1/1 detik terus bergerak mengembang terus. Andai kata setiap detik mengembang, tik, tik, tik mengembang mawar ini, maka sebenarnya Allah telah bekerja dalam tanda petik sebanyak
10 hari, kalau saya ambil 10 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Berarti Allah bekerja 864.000 kali untuk mengembangkan mawar dari hidup sampai dengan ya Allah. Itu bunga mau. Satu, belum bunga warna yang lainnya, belum bunga melati, belum cemara, belum beringin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya Allah, kita merinding sendiri. Nah, ini katanya ya. Setiap saat dia dalam kesibukan. Membaca ayat ini kita jadi merinding, ya Allah, kan seolah-olah seperti biasa kan, iyalah tumbuh-tumbuhan mengembang ya biasa, tapi kalau kita melihat bahwa semuanya adalah Allah yang mengembangkannya. Alam tumbuhan itu memberi banyak pelajaran buat kita semuanya, Bapak sekalian. Kita coba ya ini ya. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian hadirin, ini ada buah manggis. Ketemu buah manggis, ketemu ada dengan tempat-tempatan ya, ada tempat-tempatan buah manggis kan itu kan ya. Ini nih, ini ada satu hal yang menarik ini ya, pelajaran dari buah manggis ini kan ya. Buah manggis itu ada isinya, di mana isinya di dalam itu adalah diberi tanda oleh kelopak di bawahnya ini. Kita tahu semua Ibu ya. Kalau kelopaknya 5, itu kalau dibuka pasti 5. Kalau kelopaknya 6, itu dibuka pasti 6. Kalau kelopaknya 7, dibuka pasti 7. Masya Allah. Apa ini pelajaran dari buah manggis yang diberikan Allah kepada kita itu? Kita itu sebaiknya apa yang ada di luar itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Inilah adalah pelajaran tentang kejujuran. Jadi dengan ada melihat buah manggis, kita jadi merinding, ya Allah, kita itu disuruh jujur, tapi masih kadang-kadang masih nggak jujur. Ya. Kadang-kadang mulutnya ngomong A, hatinya ngomong B. Padahal hati dan mulutnya harus sama. Dan apa yang ada di dalam terjamin dari luar. Ini pelajarannya. Ini. Oke. Pelajaran tentang positif dan negatif, ini juga gitu. Ya. Kapan itu saya memberikan kepada pengajian pada ibu-ibu, saya bawa buah jeruk ibu-ibu, Bapak sekalian. Saya bawa buah jeruk, terus saya tunjukkan kepada ibu-ibu. Ibu, kebetulan yang di depan ibu-ibu itu, Bu, tolong ini dipikirkan, apa yang membuat kita nggak enak dengan buah jeruk ini? Mikir tuh, atau dengan bahasa matematisnya, apa potensi negatifnya jeruk itu apa? Yang buat kita nggak senang jeruk itu apa? Terus dipikirkan oleh ibu-ibu ini. Oh ini Pak, kalau makan bijinya bisa ketelan. Oh iya, satu. Kalau ketelan, 2 misalkan. Oh ini Pak, kalau ngupas kulitnya muncrat kena mata menjadi pedih. Oh iya 2. Kalau muncrat, kalau kena mata, saya gitu kan. Apalagi, ini Pak, kalau dijual rugi. Dan seterusnya. Saya tunggu sampai 5 menit, nggak sampai 10 sekalian. Terus saya ganti pertanyaannya. Ibu-ibu, saya ganti pertanyaan, apa positifnya jeruk ini? Dengan kata lain, apa manfaatnya jeruk buat kita semuanya? Nggak sampai 1 menit itu orang-orang banyak ngacung semuanya, ibu-ibu. Ini Pak, manis, bisa buat pengharum ruangan, bisa buat mencuci piring, bisa buat sambel, macam-macam lebih dari 50. Ya Allah, saya terseru. Bu, kesimpulan apa yang kita dapatkan, Bu? Bahwa apa yang dihadirkan Allah di kita, di lingkungan kita semuanya adalah ternyata banyak positifnya dibanding negatifnya. Nah, itu kita nggak boleh buruk sangka. Kan yang kita katakan bahwa jeruk tadi itu banyak negatifnya, kalau kena bijinya, ketelan bijinya menjadi nggak enak dan seterusnya, itu baru sesuatu yang positif. Apa artinya? Kalau kita makan harus hati-hati, kalau ngupas harus hati-hati dan seterusnya. Masya Allah. Artinya apa? Semuanya lingkungan kita memberikan pelajaran kepada kita semua. Nah, kemarin ibu-ibu ketawa, ono-ono Pak Taufik ini ya. Sama kesulitan ada kemudahan ini ya. Artinya apa? Ketika kita makan buah nangka kan kena kulitnya itu ya, kena katanya. Untuk mencucinya itu ada di sini kata orang-orang kemarin ya, di betonnya itu ada minyaknya yang bisa kita untuk mencuci. Artinya apa? Bahwa Allah menurunkan kesulitan bersamaan pula saat itu memberikan kemudahan. Kalau kita kena suatu persoalan, sebenarnya pembukanya di dekat persoalan itu, ya Allah, ya Allah. Tidak menangka saja, ya kacang, ya belinjo, ini ada Pak Dokternya, jadi kena asam urat dan seterusnya, biasanya itu kata orang-orang kita buka literatur, masya Allah, bersama selalu ada kemudahan. Banyak memberikan pelajaran pada kita semua.
Ini ibu-ibu ya, kalau kita make up dari luar itu kena hujan luntur Bu ya. Nah, make upnya harus dari dalam itu. Gimana make up dari dalam? Ini orang-orang dulu kan sopo sing ngecat Lombok itu kan ya. Lombok bisa hijau dan bisa merah itu bukan dicat dari luar tapi dari dalam. Tumbuh dari dalam. Maka wajah akan menjadi semeringah, wajah akan menjadi mencahaya apabila hati kita menjadi bersih ketika kita berwudu yang dibasuh tidak saja tangannya atau mata atau ada dari dalamnya. Kalau kita memake-up diri kita dari dalam, insya Allah akan menjadi sesuatu yang bercahaya, kata Rasulullah di akhir. Bapak Ibu, yang lain lagi. Suatu saat saya jalan-jalan, ya, ketika itu saya mau memberi outbound Bapak sekalian. Di Terawas sana ketika saya memberikan materi outbound, ketika jalan pagi saya ketemu dengan beberapa daun, saya ambil itu. Ada 4 macam daun itu. Ada yang daun gugur itu karena hama penyakit. Saya mikir, kok iya kok begini ya. Terus kedua lagi saya jalan lagi, ada yang daun gugur saya ambil itu karena dipotong atau dilepas orang, digunting. Allah. Yang ketiga, ada yang daun gugur itu karena sudah layu, sudah tua. Ya, karena sudah wajar. Ya. Yang menarik itu, saya menemukan daun yang masih masih segar, juga tidak dipotong, tapi dalam ada juga jatuh ke tanah itu. Kita tidak tahu penyebabnya. Bapak Ibu, inilah habisnya umur ya, manusia itu. Jadi ada yang kena penyakit, ada yang mungkin karena kecelakaan, ada yang karena sudah tua, tapi kita kadang-kadang tidak tahu penyebabnya. Kadang-kadang kelihatan masih muda dan seterusnya, tiba-tiba nggak ada. Secara medis mungkin karena jantung dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tetapi inilah hal ini. Nah, ini kita menjadi pelajaran semuanya, ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi semuanya menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Semua adalah tanda-tanda urusan Allah. Ya. Nah, semoga kita semakin kenal lagi, Bu. Ya. Nah, lagi, ya, saya lanjutkan lagi alam hewan, masya Allah. Saya setiap nulis materi itu sering berkaca-kaca. Saya ini terlalu sensitif ya. Kalau ketemu dengan kasih sayang Allah, ketemu dengan Rasulullah, dengan bagaimana ya Allah, saya itu sering berkaca-kaca. Mari kita mencoba ya. Setiap hewan itu diciptakan dengan keunikan masing-masing. Kan ini kan kita melihat gaya biasa hewan. Tapi kalau kita merenungi, kita akan ketemu itu. Nah, saya lihat itu ya, ada 25 nama hewan dalam Al-Quran, mulai dari nyamuk, semut, dan seterusnya, ya, itu. Terus yang kata, sebagai contoh, Bu, ya, Ibu, saya sebagai contoh, saya ngambil yang kata ini. Ada apa dengan kata? Saya merinding lagi, ya Allah, dengan kata ini. Renungan tentang metamorfosis kata ini. Kita kan rata-rata sebagai orang ilmu pengetahuan kita mencoba ya supaya dengan ilmu ini kita ya Allah itu ya. Ini informasi yang kita dapatkan dari literatur ini, kata dewasa itu bertelur itu seperti sekali bertelur bisa 5.000 bahkan sampai 20.000 sekali bertelur kata itu. Saya mikir ini. Kalau begitu 1 tahun bertelur katanya dalam 1 tahun itu bisa bertelur 4 kali. Sehingga andai kata setiap bertelur 5.000, berarti 1 tahun berarti 4 kali 5.000, jadi setiap kata bisa bertelur 1 tahunnya 20.000 telur. Apa ini maksudnya? Saya lanjutkan lagi. Terus menetas menjadi brood atau cepong, jadi semacam ini. Maka menetaslah 20.000 telur dari satu ekor kata ini. Nah, mari kita mencoba mengenal kasih sayang Allah melalui metamorfosis kata ini. Masya Allah, Masya Allah. Bapak sekalian, 1 tahun seekor kata menghasilkan telur 20.000. Jika semua menetas, saya berikan huruf kapital ini. Jika semua menetas dan menjadi kata, ya Allah, apa yang terjadi di dunia ini? Dari 1 induk kata saja menjadi 20.000 kata. Jika di Kota Malang ini ada 100 kata saja, akan menjadi kita tinggal ngalikan bahasa matematis ya ini ya. Jadi 100 kali ini akan menjadi 2 juta. Maka di tahun kedua ada berapa ekor kata di Kota Malang? Ya Allah, kita main-main sebentar ya. Berarti tahun kedua berarti kita kalikan aja 2 juta kali 20.000 siapa makan ketemulah 40 miliar kata ya Allah tahun kedua, Masya Allah.
Di tahun ketiga menjadi berapa kata? Saya ketawa yang merinding ini. Induk yang baru itu akan melahirkan menjadi akan berubah menjadi 40 miliar dikali 2 akan ada 800 triliun kata, ya Allah, di tahun kedua. Induk yang lama neneknya itu masih bisa bertelur itu. Karena kata itu kalau menurut literaturnya bisa hidup 10 sampai 12 tahun sehingga akan mencapai sekian ini. Tahun ketiga, ya Allah ya Rabbi. Tahun keempat belum lagi nenek dan saya. Masya Allah ya Allah. Terus menjadi berapa jumlah kata di tahun ke-10? Allahu Akbar, merinding kita ini. Apa yang kita dapatkan dari perhitungan sederhana ini? Kita tahun keempat saja ada 16 juta triliun ekor kata. Ya, sekian, maka mari kita renungkan. Apa makanan kata? Kata itu sebagai karnivora ya. Makanannya serangga, itu ada lalat, ada nyamuk, ada jangkrik, ada belatung, dan seterusnya. Kalau Allah sampai menetaskan semuanya, terus harus ada berapa triliun serangga di Kota Malang itu untuk makanan kata. Maka di mana-mana dipenuhi kata dan serangga ini. Kemarin saya ngomong, ya Allah, Bu, di rumah kita penuh dengan kata, di kamar ada kata, di atas ada kata. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Aktivitas manusia terganggu luar biasa. Apalagi kalau bunyi semuanya, ya Allah. Pak Taufik itu iso-iso. Ya lah, gimana lagi? Ini perhitungan matematis saja. Itu akan menjadi malapetaka dunia. Dari satu ekor kata saja. Allahu Akbar. Makasih ya Allah telah Engkau buat ekosistem yang begitu indah untuk menyelamatkan manusia sehingga telur yang itu perhitungan matematis tidak akan terjadi. Karena apa? Karena semua tidak menetas. Allah menciptakan predator memakan telur kata. Allah menurunkan hujan deras sehingga telur terbawa arus banjir. Allah mencipta cuaca ekstrim sehingga menyebabkan telur tidak menetas. Banyak lagi, ada pembajak sawah, ada hama, dan seterusnya. Pernahkah kita mengucap terima kasih kepada Allah ketika hujan deras turun? Allah, cuaca dingin, cuaca panas. Kita akan ketemu dengan kemahamuliaan Allah, dengan kepemurahan Allah. Bapak Ibu, masih keras ke hati kita melihat semacam itu. Ketemu tuh kemana saja mata memandang, kita akan ketemu dengan kasih sayang Allah. Lanjut dikit ya. Belum lagi jutaan hewan-hewan lainnya, ya Allah. Semut. Saya tuh kemarin melihat artikel tentang semut, saya merinding sendiri. Konon kabarnya sebuah artikel bahwa semut dengan orang itu berbanding 1 juta dengan 1 orang. Artinya apa? Setiap 1 orang itu semutnya 1 juta. Ini sebuah artikel aja ini. Saya tersenyum, ya merinding juga. Artinya apa? Kalau di dunia ini, di bumi ini ada 800 miliar manusia, berarti artinya apa? Berarti semutnya itu jumlahnya adalah semuanya ada 8.000 triliun semut. Allahu Akbar. Saya mikir, ya Allah, kalau ada semut sebanyak itu yang saya pikir, sekalian, itu semut itu wajahnya berbeda semua. Ya Allah. Bayangkan Allah menciptakan semut yang sebanyak itu dan wajahnya beda semua. Pak Taufik tahu kalau wajahnya beda. Saya itu pernah pengalaman. Saya punya akuarium, ada ikan mujair merah waktu itu. Menetas kecil-kecil, sangat banyak sekali itu. 100 lebih itu menetas di akuarium dan kelihatan jelas. Ketika masih kecil, itu sama semuanya. Sekian banyaknya anak-anak ikan semua. Tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus tambah lama tambah besar, ternyata wajahnya nggak sama semua. Ada yang hitamnya 1, ada yang hitamnya 2, nggak sama semua. Ya Allah, saya ngambil simpul sama dengan orang ini, sama dengan wajah manusia. Tidak ada yang sama satu. Jadi semua sebanyak ini wajahnya nggak sama semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dunia ini tidak ada yang sama. Justru perbedaan itulah yang membuat indahnya dunia ini, Mas. Belum belalang dan seterusnya, ya Allah. Kita ketemu sedikit lagi ya. Kita ketemu dengan ini ada dokter itu manusia. Saya hanya memberikan informasi. Kalau kita masuk ke sini, Masya Allah, tanpa terperangah, tanpa menangis kita ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita bercermin, siapa sih aku ini?
Aku itu ada dua, aku secara jasmani dan aku yang bukan jasmani. Siapa aku ini? Kalau ini wajahku, kalau ini tanganku, kalau ini rambutku, kalau ini hidungku. Tapi aku itu siapa? Kalau kita bercermin kata Rasulullah, ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah aku, indahlah akhlak. Setiap kita bercermin, kita mohon kepada Allah untuk diperindah akhlak kita. Kita itu fisik dan akhlak. Nah, makanya tubuh dan non fisiknya ini harus kita. Kalau kita mengenal ini, kita akan tahu siapa pencipta dan siapa akan tambah merenung, tambah tawaduk kepada Allah. Apalagi ini bagiannya Pak Dokter nanti ini ya, Masya Allah, kita akan merintih kalau ketemu dengan ini ya, Masya Allah ya. Begitu dahsyatnya ciptaan Allah yang berubah tubuh manusia ini. Setiap organ tubuh memiliki ahli tersendiri. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Itu semuanya tanda-tanda. Belum lagi kalau kita melihat ini, tadi secara universal tentang ilmu yakinnya. Saya ada tanda-tanda lain yang kadang-kadang perlu perenungan. Jadi tidak semua. Jadi ini perlu perenungan. Kadang-kadang kita lihat, iya ya, saya itu merenung sendiri, saya melihat itu. Iya ya, tangan kita itu kan membentuk kalimat Allah. Seolah-olah kita tuh diawasi oleh Allah. Ya, alif lam lam lah itu. Jadi kalau tangan kanan kita gini kan, kita akan sebut dengan lafaz Allah. Gitu. Nah, Bapak sekalian, ini tahun 2003, saya itu pernah melakukan survei. Kebetulan waktu itu saya adalah ketua komite, ketua dewan di sebuah SD. Terus saya suruh baris, ketika anak-anak baris ada 2 kelas, saya suruh baris, jumlahnya ada 105 anak. Terus anak-anak Pak Taufik lihat ya, jadi sebelum masuk kelas itu saya cek, saya lihat tangannya seperti apa, anak sekitar umur 6 tahun. Gitu. Saya cek, ternyata ada tangannya hampir sama semua, Bapak sekalian. Bahkan anak yang baru lahir pun tangannya sama. Apa itu? Ya. Tangannya seperti ini. Jadi tangan kirinya membentuk huruf, maaf ya, membentuk huruf angka Al-Quran 81, yang sebelah kanan membentuk 1 dengan 818. Saya tuh mikir-mikir, karena saya ngajar matematis, rasanya nggak lega. Oh iya, kira-kira ada sesuatu kayak ini. Kita ambil survei, ternyata dari 105 anak itu, semuanya tandanya jelas semacam ini. Yang telapak tangan kiri adalah membentuk huruf 81, yang sebelah kanan membentuk huruf 18. Saya mikir, 81, 18 itu kalau saya jumlahkan, bukan otak ini, saya jumlahkan kemudian 89. Kalau ini digabung juga 999. Angka 99 itu ada sesuatu yang sangat bermakna dalam agama kita, itu Asmaul Husna. Saya mencoba buka literatur, Masya Allah, saya merinding sekalian. Bahwa tangan kiri 81 itu adalah Al-Muntaqim. Sedangkan yang kanan 18 adalah Al-Fatah. Artinya di sebelah kiri itu Allah Maha Penyiksa, yang sini Allah Maha Pembuka pintu rahmat. Seolah-olah kita tuh diingatkan terus oleh tubuh kita. Hati-hati ya, jangan berbuat jelek ya. Hasil Allah Maha Penyiksa. Tapi berbuatlah kebaikan, Allah akan membuka pintu rahmat. Seolah semacam itu. Dari 105 anak yang saya survei, anak-anaknya ada anak 3 yang tidak jelas ini. Nah, menurut ilmu statistik, kalau kesalahan kurang dari 5% dianggap benar lah. Gitu. Nah, jadi artinya saya satu ngambil kesimpulan, dan ini saya tulis di buku saya tahun 2003. Masya Allah, kesimpulan semacam ini. Belum lagi yang ini katanya seperti orang sujud dan seterusnya. Belum lagi ini kemarin saya melihat cucu saya juga demikian, ada tanda ini ya. Wallahu a'lam. Ini perlu perenungan yang tidak semua orang sama sih, perlu perenungan saja. Jadi di setiap kehidupan kita ada tanda-tanda yang luar biasa yang membuat kita menjadi merenung. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita selanjutnya sedikit lagi ya, perjalanan panjang sang waktu. Kita itu kan dari alam ruh, kita jalan terus sampai alam rahim. Kita jalan lagi ke alam dunia yang saya tulis putih, bergemapan. Terus kita masuk alam menunggu, alam barzakh, akhirnya di alam akhir. Ini perjalanan kita. Yang semuanya sangat ditentukan bagaimana sikap hidup kita di dunia ini, insya Allah. Terakhir tentang peristiwa kehidupan ya. Tadi alam sudah, hewan sudah, apalagi tadi ya peristiwa-peristiwa. Sekarang sedikit ke peristiwa kehidupan ini.
setiap peristiwa yang kita lalui itu pun harus banyak memberikan tanda-tanda kepada kita bahwa kita akan ketemu dengan Allah. Rezeki itu kan tidak harus harta saja, semuanya itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara luas rezeki artinya ya penghasilan, ya nafkah, ya makanan, ya kesehatan dan seterusnya. Saya itu mikir setelah melihat ada ayatnya mengatakan bahwa orang itu akan dijamin oleh Allah rezekinya asalkan dia berusaha dan pandai bersyukur. Ini dua ayatnya ini. Tidaklah manusia mendapatkan apa kecuali yang diusahakannya, yaitu berusaha. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kamu akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita itu bersyukur dan berusaha, maka rezeki itu akan kita dapatkan. Saya itu mikir ini kan ada sebuah sinetron sehari-hari yang di kamar kita, ya. Ada antara cicak dan nyamuk itu Bapak sekalian, ya. Masya Allah. Kadang-kadang saya juga gitu, ya Allah, ya Rabbi. Cicak itu tempatnya jauh di atas, nyamuk lahirnya juga jauh, tapi ternyata adalah kita itu bisa menangkap nyamuk, bisa makannya. Rezeki itu datang sendiri apabila dia merayap, kata lagunya gitu kan. Cicak di dinding kan ya, dia merayap, jadi harus merayap, maka rezeki akan datang sendiri. Dan rezeki itu ini ada relativitas waktu, sekalian. Yang menurut kita 1 detik, 2 detik ketemu itu bagi nyamuk juga sama juga. Itu kok nggak datang-datang ya rezeki itu, kok nggak datang-datang ya nyamuk itu sama dengan kita. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan kok rezeki kok belum datang ya. Itu sebenarnya sebentar. Itu ada relativitas waktu di situ. Oke ya. Bapak sekalian, di penghujung ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang ingin saya sampaikan tanda-tanda kalau kita bawa dalam persoalan hidup kita itu, bahwa Allah itu sedang membuat lukisan. Dan sekali lagi dalam bahasa manusia, bahwa Allah itu sedang membuat sebuah lukisan. Saat kita terkena persoalan rumit, kita itu sering dilukis. Tapi kita kadang-kadang kan buruk sangka, padahal lukisan belum selesai. Ya, saya ibaratkan, ini sekedar ilustrasi ibarat. Lukisan belum selesai, kita sudah suudon kepada Allah. Ya Allah, aku kok seperti ini, ya Allah, aku kok begini, ya Allah, kena persoalan segala macam. Padahal lukisan belum selesai. Tetapi kalau lukisan sudah tiba waktunya dan selesai, Masya Allah, kita bersyukur, sujud ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketika kemarin kena persoalan, terima kasih ya Allah, aku kemarin beri persoalan sehingga aku menjadi seperti ini. Lukisan selesai. Lukisan itu selesai dan tidak, karena kita sebagai manusia itu terkena waktu. Tetapi bagi Allah kan tidak dikenai waktu. Waktu itulah yang diciptakan oleh Allah, sehingga bagi Allah 1 titik itu aja. Tapi bagi kita menunggunya kayak lama gitu ya. Allah. Ini satu hal yang sering saya ceritakan Bapak sekalian dengan persoalannya. Suatu saat saya akan pergi ke kantor tuh, saya kunci mobil saya ketelisut itu. Allah. Mungkin ini juga pernah kejadian dalam diri kita masing-masing ya, meskipun bukan kunci. Ini sekedar aja ceritanya. Suatu saat saya kunci mobil saya ketelisut, saya bingung itu cari di mana ini ya, tadi kayaknya ke sini. Saya cari 1, 2 sampai lama sekali, sampai setengah jam, sampai 1 jam lebih ketemu. Dilala ketika saya mencari mobil yang kunci mobilnya nggak ketemu ini, waktu itu saya ketemulah sebuah pulpen yang saya sangat sayangi. Dulu kan kalau kita punya pulpen kan sangat tuh, pulpen Parker dan sebagainya. Kalau sekarang pulpennya kan murah-murah ya, pulpen ini. Dulu itu pulpen itu dari kesayangan. Ketika saya mencari kunci mobil yang nggak ketemu tadi, ketemu pulpen yang 2 tahun yang lalu sudah telisut juga itu. Anehnya, alhamdulillah setelah ketemu pulpen ini, lah kok dilala bahasa Jawanya geletek itu, lah kok ternyata kunci mobil nyantol di sebelah sana. Ya Allahu Akbar. Kembali saya merinding lagi. Ternyata Allah menyembunyikan kunci mobil agar saya ketemu dengan pulpen itu. Dalam setiap kehidupan kita, lalu ketemu dengan persoalan-persoalan yang itu sebenarnya kasih sayang Allah. Hanya kadang-kadang kita terburu-buru berburuk sangka. Padahal itu adalah lukisan yang indah bagi kita. Begitu saja. Apapun yang terjadi, dalam kehidupan kita harus saling memberi, ya, saling memberi. Kalau dulu itu adalah orang kalau kita jual beli dulu itu kan masih ingat ya, seusia kita itu kalau beli apukat atau mangga itu kalau beli 10, misalkan harganya 1.000, itu diimbui Mas Yan, ya. Diimbui, jadi namanya welasan. Welasan itu bisa dari kata 11
Beli 10 dapat 11 atau pelas kasih karena kasih sayang. Masya Allah. Beli 10 diberi 11. Tapi kalau sekarang beli berarti itu berkaitan dengan timbangannya kan 1,2 sama 3 itu semuanya. Ini pasar tradisional zaman dulu itu memberikan satu hal pelajaran yang sangat kita itu saling memberi. Kalau si penjual memberikan dengan kemurahan semacam itu, maka si pembeli kita susuin buat nopo-nopo lah. Nah, sehingga saling memberi adalah satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Insya Allah. Tanda kasih sayang. Hati itu sering saya ceritakan pada anak-anak kos mahasiswa itu. Hati itu ajaib. Bisa lintas dimensi. Ibu dan anak yang hatinya sangat terkait erat, itu ibu itu akan terasa meskipun anaknya di luar kota. Kalau anaknya sakit sangat terasa. Begitu luar biasanya hati. Maka hati itu kalau kita bisa manage, kita bisa memanage-nya hati, ketemu dengan Allah akan kita terbuka hijab itu kata para sufi. Ya. Dengan merenungi diri, dengan terus berbuat yang sangat baik, kita akan ketemu dengan sesuatu yang luar biasa. Apakah dua orang sahabat atau suami istri, kalau hatinya terkait itu Masya Allah. Dan Rasulullah SAW dengan umat itu hatinya terkait. Menjelang akhir hayat beliau tetap memikirkan umat. Maka sebagai umat pun kita rindu kepada beliau. Maka kita sering bersalah. Terkait. Hati yang terkait ini yang sangat mahal harganya. Dalam bahasa statistik kalau hatinya terkait erat itu relasinya mendekati 1 itu ya. Allahu Akbar. Mari kita jadikan kata Imam Ghazali, kalau hati sering kita asah, hati itu menjadi bening. Kalau hati itu menjadi bening bisa membedakan dengan jelas arti benar dan salah, mana yang benar dan salah. Kalau sudah semacam itu, insya Allah kita akan terus dekat dengan Allah. Nah, yang terakhir sekali kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku akan mengenalnya nanti pada hari kiamat. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul mengenal mereka? Kan banyak orang itu kan. Apa kata Rasulullah? Sungguh umatku pada hari itu mempunyai tanda bahwa wajahnya memutih karena sujudnya. Anggota wudhu yang juga memutih karena wudhunya, ya Allah. Masya Allah. Kita jadikan sujud kita sujud yang nikmat. Kita jadikan wudhu kita wudhu yang khusyuk sehingga akan menjadi memutih dan kita akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, beda tanda penduduk surga dengan tanda penduduk neraka itu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannatumul faizun. Enggak sama penduduk neraka dengan surga. Para pengusaha itulah orang yang meremehkan Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang menang Ibu ya, di dunia ini dan di akhirat nanti insya Allah. Nah, ya dengan memahami eksistensi alam raya kita bicarakan tadi ya, dengan memahami tumbuh-tumbuhan, dengan memahami hewan, dengan memahami tubuh manusia, serta beberapa peristiwa lain. Semoga kita bisa bermakrifat seperti judul yang saya sampaikan di awal tadi. Sehingga kita semakin kenal dengan Allah sana. Kemudian apa berlanjutnya? Kita menjadi semakin beriman, semakin tawadhu dalam meniti kehidupan, dan selalu bertauhid dalam hidup. Insya Allah. Bapak sekalian, di akhir slide ini saya ingin menyampaikan bahwa hati itu seperti tanah. Ada 3 macam tanah. Ada tanah batuan. Tanah batuan itu kalau hujan deras turun, tidak tumbuh. Bunganya tidak tumbuh, tanamannya tidak tumbuh, apalagi buahnya nggak tumbuh, itu tanah batuan. Tanah keras, itu tanah keras kalau hujannya sangat deras baru tumbuh sedikit tanaman itu. Tapi tanah subur, percik oleh gerimis yang sedikit saja, akan tumbuh tanaman, tumbuh bunganya, tumbuh buahnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini adalah siraman ini menjadikan hati kita, mudah-mudahan hati kita sebagai tanah subur, dengan siraman-siraman beberapa ayat tadi menjadikan tumbuh amal kebajikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita diingatkan kembali dari penjelasan yang sangat menyentuh dari Bapak Ustadz Dr. Andes Taufik Jabri. Alhamdulillah, matur nuwun Pak. Iya Bu Eni, sami-sami. Karena hati manusia itu seperti Bapak
pendidikan tadi itu ya memang berbagai macam, jadi seringkali juga keras ya Kak, Iya, kadang-kadang juga betul, apa betul dan Ibu. seterusnya. Ya, Jadi memang forum-forum seperti ini itu memang harus di antara ya, kesibukan kita memang kita, alhamdulillah betul. Kita selalu sering ketemu, ada. sering silaturahim, sering membaca tanda-tanda, mudah kita menjadi lembut, ya. Jadi seperti Nggih, tanah subur yang terpercik satu ayat saja kita sudah terbuka gitu. Kira-kira begitu, Bu En. nggih, nggih. Matur nuwun, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saat ini kita memasuki sesi bertanya untuk menggali lebih dalam. Saya rasa materi ini sangat general dan saya rasa dihadapi oleh begitu dan dirasakan oleh begitu banyak hal. Di dalam kolom chat itu sudah ada 2 pertanyaan, satu Oh, dari gitu. Ibu Muslihah yang menanyakan, saya bacakan saja yang ini. Iya, iya. Bagaimanakah menerapkan ayat dengan mengingat Allah, hati merasa tenang? Itu yang nomor tunggal. Yang nomor 2 itu kapan waktu yang tepat untuk membaca dzikir dan sholat? Ini yang pertanyaan pertama. Monggo nopo Iya, setunggal-setunggal nopo. iya, langsung aja, iya, Bu Eni. Nggih, monggo. Iya, iya. Eh, yang kedua dulu, iya, yang mengingat Nggih. Waktu yang tepat itu adalah waktu ketika kita merasa sendiri, merasa, iya. Itu kata Rasulullah SAW paling bagus adalah di penghujung akhir malam itu. Karena disitulah hubungan kita itu dengan Allah SWT begitu terasa dekat sekali. Meskipun setiap hari kita juga dekat, cuman kita nggak merasa. Kan Allah itu hadir terus di dalam kehidupan kita, tapi kita nggak merasa, nggak menghiraukan. Tapi ketika malam melihat istri atau suami sedang tidur, melihat anak tidur, melihat alam sunyi, senyap, udara-udara ini akan menjadi saksi. Ketika hati kita menjadi ingat kepada Allah, maka kita menjadi lembut, dan saat itulah munajat kita, doa kita terasa dekat sekali. Kalau sudah seperti itu, terasa di hati sekali. Kalau sudah semacam itu, Allah itulah tanda sebagai Allah mengijabah. Jadi kita sisihkan waktu yang sangat tepat. Jadi di mana sholat itu? Tapi ini kalau kita sholat malam, sholat rahasia, nggak perlu diomong-omongkan gitu, Bu. Ini lo aku bisa sholat bukan gitu ya. Jadi artinya kita itu adalah ketika kita sendirian dengan Allah, kita merasa ya Allah, ya Rabbi, kita seolah-olah hanya berdua dengan Allah. Disitulah kita curhat, disitulah kita menumpahkan segala perusahaan, dan kita akan dekat dengan Allah sana. Maka disitulah apa yang kita sampaikan, karena begitu dekatnya rasanya, maka Allah akan mengijabah, insya Allah seperti itu waktunya. Yang kedua, yang pertanyaan pertama tadi dari Musrika tadi, bagaimana kita menafsiri atau menjadikan bahwa ayat-ayat kita baca menjadi tenang. Ini general sekali ini, Mas sekalian. Terkait dengan jawaban saya yang pertama tadi, kalau kita itu adalah membaca suatu ayat, cobalah itu direnungi. Al-Quran itu kan memang mukjizat. Dibaca tanpa artinya itu sudah luar biasa. Dengan makhraj tajwid yang benar sudah luar biasa. Makhraj tajwidnya masih salah-salah juga, dalam kitab berupa juga masih dapat. Tapi ketika kita merenungi tafsirnya, merenungi apa itu terjemah dan tafsirnya, maka kembali lagi hati yang berbicara. Tadi saya katakan, hati itu lintas dimensi itu, Masya Allah. Kalau hati yang sudah berbicara, Masya Allah. Bahkan ada satu penelitian bahwa kalau kita bisikan, nggak sekedar hati, tapi kalau kita bisikan, itu ada getaran kita. Karena hidup itu kan gelombang, itu, frekuensi itu. Ketika kita membisikkan ayat Al-Quran, itu akan berpengaruh pada seluruh tubuh kita. Nah, ayatnya mengatakan, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kalau kita mengingat Allah tapi hati masih belum tenang, perlu kita lihat tuh ingatannya seperti apa. Karena mengingat Allah itu akan bermacam-macam. Ada mengingat saja, ada mengingat dengan menyebut asma Allah, ya, dengan kalimat thayyibah. Ada mengingat dengan merenungi kejadian alam seperti apa yang kita bicarakan sekarang. Ada anak-anak mengingat dengan sholat. Sholat pun itu adalah khusyuk, itu ada dua. Khusyuk di dalam ketika sholat, dan khusyuk di luar implementasi dari ilmu yang ada dalam sholat. Dan kita akan bisa melakukan khusyuk sholat itu apabila wudunya juga khusyuk. Jadi semuanya terangkai, Masya Allah. Saya sampaikan,
Ibu-ibu, besok hari apa ya? Oh, besok hari Jumat. Loh, kenapa kok besok tahu hari Jumat? Karena sekarang hari Kamis, Masya Allah. Jadi artinya apa? Dalam kehidupan ini tidak ada yang pernah berdiri sendiri. Semuanya terkait dengan rantai kehidupan. Masya Allah. Kalau kita ingin nanti sore, nanti hari kita mendapat kebaikan, mari kita berbuat pagi ini. Kalau kita menginginkan di yaumul akhir kita baik, maka mari kita berbaik di dunia. Demikian mudah-mudahan dengan bahasa hati ini, memang kita hari ini berbicara bahasa hati ya, kelihatannya kita membicarakan tanda-tanda, tapi pada akhirnya kita adalah bagaimana kita memposisikan hati sehingga semuanya adalah kembali ke hati kita, sehingga dengan demikian kita akan bertambah dekat dengan Allah SWT. Demikian Ibu Eni, Masya Allah. Amin. Matur nuwun Pak Ustadz. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Amor Kodrat yang mungkin sedang dalam perjalanan. Beliau menanyakan bahwa di dalam perjalanan hidup kita melalui berbagai melalui beberapa alam itu akan berakhir di alam akhirat. Nah, dalam alam hidup yang kita lalui, ya itu kita seperti lupa apa yang akan kita jalani karena tentu saja keterbatasan manusia dan terlalu banyak urusan, jadi mungkin tidak banyak yang diingat. Tapi yang beliau tanyakan adalah apakah kenangan hidup di dunia yang akan diingat di alam akhirat nanti itu yang mana gitu, mungkin pertanyaannya Pak Amor itu mungkin begitu Bapak. Ya ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi Bu Eni, bahwa tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya ada terkait erat. Kita tahu bilangan 100 karena barusan ketemu dengan bilangan 99. Kita tahu ketemu bilangan 7 barusan menghitung 6 dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan kita itu, hidup itu akan dipengaruhi oleh masa yang akan datang dengan masa yang lalu. Itu pernah saya ceritakan bahwa orang yang nazar, orang yang mau meninggal, itu memiliki 2 alam. Yaitu ditampakkan pada saat itu apa yang akan terjadi berikutnya, dan ditampakkan mengingat masa lalunya itu. Jadi ada 3. Kenapa orang yang nazar itu adalah memiliki 2 alam pada saat itu? Karena secara matematis ya, di titik nazar itu titik yang terjadi perpaduan antara garis sebelumnya dan garis setelahnya. Jadi kalau ini ada garis ini garis sebelum seorang hidup dunia, ini garis setelah nazar, maka titik pertemuan ini titik sekutu namanya dalam bahasa matematis ya. Nah, titik sekutu ini akan dipengaruhi oleh kehidupannya. Sehingga kalau orang itu adalah saat itu adalah jenazah, maka kenangan-kenangan akan muncul. Kenangan yang pahit akan muncul menjadi dia sengsara, kenangan yang indah yang bagus akan muncul, dia akan menjadi tersenyum. Dan dia orang yang jelek, maka kenangan yang akan terjadi akan datang pun ditampakkan bagaimana sengsara dan mati. Jadi sekali lagi karena itu kita harus menulis dalam hidup ini kenangan-kenangan yang indah supaya apa? Dalam yang akhir ending hidup kita terkenang dengan kenangan indah. Apa kenangan yang indah itu? Kenangan terkait dengan Allah Subhanahu. Kalau setiap kehidupan kita, baik berkeluarga, bermasyarakat, bersosial, terus kita kaitkan dengan Allah, bahasa saya adalah Allah oriented, itu kita akan terus memiliki kenangan yang indah. Apa kata Rasulullah? Hidup ini tidak pernah lepas dari Allah. Apa buktinya? Bahwa Rasulullah itu adalah memberikan saran atau menganjurkan pada kita bahwa setiap aktivitas paling tidak kita mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah. Apapun, membuka laptop, membuka HP. Nah, mumpung saya ingat ini ya. Mari kita mengawali membuka HP, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya karena ini kan jendela dunia itu kan. Di sini bermacam-macam dengan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita tertuntun itu. Kegiatan apapun, karena itulah ya, kalau kita sudah melakukan apa yang disampaikan Rasulullah, kegiatan apapun ketemu dengan Allah, maka hidup menjadi nyaman, kenangan-kenangan muncul, yaitu kenangan-kenangan yang tidak indah terus. Itu kata kuncinya bahwa Rasulullah SAW memberikan pada kita menganjurkan semua aktivitas itu jangan lupa kepada Allah. Karena itu mengangkat meja Bismillah, nyetir kendaraan Bismillah, terus ketemu dengan Allah. Kalau sudah demikian tersambung terus sampai dengan kita menghadap Allah, kita akan bersambung dengan Allah. Demikian Ibu Eni.
Insyaallah. Matur nuwun Bapak. Nggih. Silakan teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaannya. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin karena semua pada terkesima, kemudian melihat pada dirinya sendiri semua kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, kalau itu saya akan meniru Mas Hendri, saya pancing dulu dengan pertanyaan. Begini, Pak Ustadz Taufik Jabri. Insya Allah kalau kita yang sudah di usia seperti sekarang ini, itu memang dalam perjalanan dimulai dari kita muda itu memang kita seolah-olah dipaksa untuk melihat alam itu dengan kekaguman dan seterusnya, karena mata kita buka lebar-lebar melihat semua gejala alam semesta dan semuanya, hewan dan seterusnya. Cuma saya itu melihat golongan milenial gitu ya, keturunan kita gitu, dengan adanya gadget dan sebagainya, dan kebetulan juga gadget itu kecil begitu. Nah, saya melihat anak-anak muda itu matanya itu, kalau di ilmu alam itu dulu kita itu matanya itu divergen, terus sekarang itu menguncup gitu ya. Waktunya hanya ke yang kotak kecil itu, dimulai dari TV, kemudian sekarang kecil begitu. Nah, dan mereka itu stuck on, jadi itu kayaknya betul-betul fokus ke situ, karena memang matanya kan menjadi menguncup dua-duanya itu. Dan saya sering melihat anak-anak itu juga kalau disuruh mencari sesuatu ya yang di situ aja, dia nggak lihat yang lain. Jadi kalau disuruh nggak ada, itu padahal di sebelahnya persis. Saya berusaha memahami, oh itu mungkin ada efek tentang si gadget yang kecil itu. Nah, karena mata mereka ke situ, ya hanya ke situ, terus kemudian telinganya itu penuh dengan ditutup, dan kemudian kita orang-orang di luar mereka itu tidak bisa mengetahui, kan sudah lewat ya, kita mungkin lihat histori, tapi kemudian itu menjadi godaan, yaitu kalau tidak bismillah itu ya mesti melencer kan kemana-mana. Kalau kita lihat mengerjakan soal apa-apa terus kemudian buntu gitu, kita mesti cari hiburan, tinggal klik sana ke sana, akhirnya salah fokus gitu ya sekarang. Nah, saya melihat bahwa karena mereka fokus seperti itu, kayak misalnya melakukan perjalanan dengan mobil misalnya dari suatu tempat, satu kota ke satu kota. Di dalam mobil itu mereka jarang gitu, misalnya keindahan alam, gunung-gunung yang indah dan sebagainya. Terus itu jadi seperti itu, Pak. Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang itu, sehingga menjadi tantangan bagi kita supaya oke, please, untuk sementara itu taruh dulu gitu. Dan pada beberapa waktu saya juga melihat, mendengar Pak Anies Baswedan itu, pokoknya kalau kita perjalanan keluar gitu, taruh semua HP, lihatlah keindahan alam. Memang itu yang menurut saya juga sesuai dengan topik Bapak hari ini, yaitu melihat memandang menuju alam semesta, tanda-tanda. Dan saya mengkhawatirkan apakah itu juga yang menyebabkan hati anak-anak sekarang itu juga menjadi agak keras gitu Bapak. Jadi karena memang kurang sensitif terhadap lingkungan, kadang-kadang ya carpe diem. Itu bagaimana Pak? Apakah kita atau teman-teman juga merasakan hal tersebut melihat golongan milenial ini? Saya cuma berbagi aja sambil mengamati gejala ini. Teman-teman Bapak, iya Bu Eni, ini permasalahan kita bersama di zaman ini Bu Eni. Masya Allah itu. Cuman begini memang, kalau kita bedakan, Rasulullah itu kan punya 4 sahabat, mulai dari Abu Bakar, yaitu Abu Bakar itu karakterisnya beda dengan Umar, karakterisnya beda dengan Utsman, karakternya beda dengan Ali. Kalau Abu Bakar, itu begitu Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj, sudah, ya Rasul, andai kata engkau bercerita yang lebih dari itu, aku langsung percaya. Itu adalah karakteristik orang-orang seperti Abu Bakar, imannya luar biasa. Ya. Nah, tetapi ada orang yang karakteristik seperti Ali bin Abi Thalib, gudangnya ilmu, jadi rasionalitasnya juga tinggi. Nah, rupanya anak-anak kita ini adalah kalau bertanyanya sudah kadang-kadang sudah kita sulit menjawab karena mereka zamannya zaman semacam ini. Nah, karena itulah maka materi ini salah satunya saya mengambil
apa itu nilainya Ali bin Abi Thalib saya dengan bahasa matematis, dengan bahasa ilmu, dengan bahasa yang lain, ilmu yang lain itu mengharapkan bahwa kita akan bisa bagaimana kalau ketika betul berdialog dengan anak kita. Dan satu hal lagi, bahwa tadi saya katakan hati itu lintas dimensi. Harapan saya juga kepada istri saya sudah, kepada juga ibu bapak ibu sekalian, mari anak itu kita doakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Saya itu banyak pengalaman ketika kita berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya, maka seolah tembus Ibu. Tembus itu. Jadi apa yang kita harapkan itu kadang-kadang kita nggak perlu memarahi anak. Tembus tuh anak itu, ya Allah, anak itu sungkan sendiri, anak itu. Masya Allah. Dan memang asalnya, ya memang mungkin ya kita dalam tanda kutip dipaksa. Seperti apa saya kan, ayo ya kita galakkan sekarang. Begitu setelah subuh kita membuka HP, ayo kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuntunan pertama kali. Kalau sudah semacam mudah-mudahan Allah membimbing. Jadi kita harus ada dua sisi ya. Di samping kita adalah hubungan vertikal, jadi secara horizontal pendidikan kita juga harus menanamkan pada anak. Karena memang zamannya sudah semacam ini, maka semuanya bisa terlihat di sini. Tapi sekali lagi dengan kita, ya Allah, tentunya ya Allah. Nah, ini hanya orang-orang yang Allah oriented yang bisa. Nah, mari kita berikan ke keluarga kita, mari kita Allah oriented seperti yang sudah disampaikan Rasulullah dalam kegiatan apapun ya, makan, minum, duduk, memakai helm, apapun itu kita Bismillahirrahmanirrahim dan dihayati ya Allah. Bahkan Rasulullah itu kalau ketemu dengan melihat alam pemandangan, melihat bulan, melihat tanaman-tanaman, melihat hujan, melihat mana Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, semuanya ini tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Nah, itu kan Allah oriented. Semuanya yang kita lihat kita hubungkan dengan Allah, maka mudah-mudahan hari kita menjadi lembut. Hati kita ketemu dengan Allah dan semacam itu, insya Allah tuntunan akan kita dapat, insya Allah. Begitu Bu Eni. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Monggo teman-teman, masih ada waktu sekitar berapa ini? 17 menit. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua yang bersamaan masuk, satu Mbak Umi dan yang kedua Mbak Nana. Monggo, ingkang rumiyin pundi. ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya dulu ya, Mbak Nana. Monggo. Monggo. Jazakallah khair atas ilmunya Pak Ustadz. Alhamdulillah semakin membuka pikiran kita tentang bagaimana kita sebaiknya bersikap dan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ketika kita ini deal dengan diri kita sendiri, jadi apa-apa yang untuk diri kita sendiri itu menurut saya itu jauh lebih mudah urusannya ketika dengan diri sendiri. Tapi begitu kita sudah berhubungan dengan orang lain atau ini, itu biasanya itu kemudian terlibat banyak hal, Pak Ustadz. Salah satunya adalah emosi. Ya, apakah itu bahagia, sedih, senang, duka, atau nah, kadang-kadang hablum minan nas ini yang membuat kita itu menjadi lupa. Sebenarnya ketika kita mungkin sendirian itu untuk hablum minallahnya mungkin lebih mudah. Tapi begitu kita sudah terhalang oleh masalah-masalah yang hablum minan nas ini, kita menjadi kurang fokus atau kadang-kadang itu menjadi melupakan begitu, Ustadz. Contoh kecilnya ketika misalnya dalam hal ini pekerjaan saya itu mengajar, ada kelas itu jam 11 sampai jam 1, Pak Ustadz. Jadi pada saat selalu saja di tengah kuliah itu ada azan gitu. Saya tuh cuma dalam hati merenung aja, Masya Allah ya. Karena pekerjaan
jadinya ya sudah terpaksa tidak bisa sholat dulu karena harus masih tengah kuliah. Itu contoh kecil aja Pak Ustadz. Mungkin Iya. banyak hal yang lain ya, luar biasa banyak hal yang lain ketika kita bicara hablum minan nas. Nah itu bagaimana Pak? Apakah Pak Ustadz istighfar itu cukup gitu? Nanti takutnya itu terus kita menjadi sangat tergantung pada istighfar itu. Ini Masya Allah karena saya harus mengerjakan ini dulu ya sholatnya nanti saja. Kemudian jadi istighfarnya itu dibuat masih Allah maha mengetahui gitu. Nah itu antara ego dengan emosi yang ada itu untuk menyeimbangkannya bagaimana sehingga kita tenang begitu Pak Ustadz itu dalam menjalankannya. Atau nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inggih Bu Emi, pertanyaannya luar biasa ini. Ini juga permasalahan kita juga Bu Emi, jadi permasalahan semua. Tadi saya sampaikan di awal tadi itu, saya itu ketika nulis buku pertama itu berandai-andai Bu Emi. Masya Allah, andai saja setiap anak-anak kita, ya, setiap siswa, setiap mahasiswa, setiap pembelajar ketemu Allah tidak di pelajaran agama saja, tapi ketemu Allah di pelajaran yang lain. Di bahasa ketemu Allah, di pelajaran IPA ketemu Allah, di pelajaran IPS ketemu Allah, di pelajaran informatika ketemu Allah. Nah, tinggal bagaimana si instruktur, guru atau dosen itu mengkaji lebih dalam sehingga sebenarnya ilmu yang kita berikan kan asalnya dari Allah. Nah kalau sudah semacam itu insya Allah ketemu lah. Nah kalau sudah semacam itu maka di kelas kita akan ketemu dengan Allah terus dan akan mengingatkan kepada kita. Nah satu hal lagi bahwa kalau sudah semacam itu ya artinya kita jadi aman. Tapi apa yang disampaikan Bu Emi tadi ini permasalahan kita jangan terkungkung oleh suasana kehidupan sosial kita ya. Kadang-kadang di kelas kita kan juga bukan semuanya Muslim. Kadang-kadang itu kan ya. Jadi yang penting kata kuncinya kita sudah berupaya sedemikian dan Allah adalah Maha Pemaaf itu kan. Jadi gimana lagi? Nggak mungkin begitu adzan terus waktu kita ke musola anak-anak ditinggalkan itu rasanya kayak nggak mungkin juga. Tapi bagaimana kita mensiasati itu bergantung dari kita sendiri. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu jangan dipisahkan mutlak. Kenapa? Karena di dalam hablum minannas itu akan kita ketemu dengan hablum minallah. Seperti yang sampaikan di kuadran 1 tadi itu, mari kita ketika kita berurusan dengan hablum minannas, jangan dipisahkan secara mutlak dengan hablum minallah. Karena di dalam kehidupan manusia itulah kita ketemu dengan Allah. Paham Bu ya? Ketika kita mendidik anak, kita ketemu dengan Allah, jangan dipisahkan. Ketika kita mencari rezeki, kita ketemu dengan Allah. Kalau sudah kita tidak memisahkan antara hablumillah dan minallah, maka itulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam setiap aktivitas apapun, ingat Allah. Ingat. Dan Allah insya Allah akan menuntun. Dan itu dengan sendirinya. Saya itu menikmati dalam berkeluarga. Apa saja rasanya kok kayak enak gitu ya. Kata orang-orang hidupnya pas-pasan. Pas kepingin ini kok ya ono. Pas ketemu ini kok ya ono. Saya itu sampai sekarang saya sampai merinding Bu. Itu saya memberikan pelajaran pada anggota keluarga saya. Suatu saat saya beli pisang satu cengkeh di pasar, itu kok dilala diimbui satu cengkeh karena langganan Masya Allah kan. Beli satu cengkeh diimbui satu cengkeh. Terus ketika sampai di rumah, lah kok dilala ada tamu yang juga kepingin pisang itu, maka kami berikan pisang itu saja kepada orang itu. Sudah. Dilala lagi, dilala itu nggak ngerti saya itu. Sore hari, paginya memberikan pisang satu cengkeh kepada. Ada sore hari ada tamu keluarga dari desa membawa pisang satu corong. Allah. Itu kehidupan kita yang kadang-kadang kami tidak boleh ngomong. Aku tak ngekei pisang nanti supaya dapat pisang satu corong kan bukan begitu. Jadi itu kehidupan. Apa yang kita lakukan dengan hati, insya Allah Allah akan kayak cicak tadi itu ya. Cicak itu jauh dari nyamuk, tapi nyamuk yang dantarkan itu kepada mulutnya. Demikian. Jadi mari kita tidak memisahkan, tapi kita di dalamnya itulah kita akan ketemu dengan Allah. Kan sholat itu belum dikatakan sholat kalau belum takbiratul ihram dan salam. Dikatakan sholat kalau berdasarkan ketemu salam. Jadi hablumillah dan minannas harus kita jadikan salam. Mudah-mudahan insya Allah kita akan
ketemulah dengan Allah di setiap lini kehidupan kita, berkeluarga, bermasyarakat dan seterusnya. Insya Allah. Amin, amin ya Amin. Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Betul. Nampaknya Nyun juga Mbak Anika masih ada satu Mbak Nana tadi Oh iya, Pak Taufik kasih monggo. kagungan wedal gini. Monggo Mbak Nana di detik-detik terakhir pertemuan kita. Masya Allah, Monggo Mbak senangnya Nana. bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Ustaz. Waalaikumsalam. Ternyata matematika itu luar biasa juga. Karena saya sendiri juga sebetulnya pernah belajar di matematika. Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya. Selain mungkin apa tadi tentang mungkin kuadran, interseksi, mungkin juga logika matematika itu kadang juga bisa menumbuhkan motivasi dari diri kita. Itu misalnya kita penuh dosa ini, Ustaz. Jadi misalnya aja ada suatu pernyataan gitu, semua orang yang pernah berdosa masuk neraka gitu ya. Tapi kalau mungkin kita negasikan, tidak semua orang yang pernah berdosa masuk neraka. Iya kan Ustaz? Seperti yang kita pelajari di logika matematika. Ternyata motivasi kita apa? Kadang kalau kita sudah dijudge bahwa semua orang yang pernah berdosa masuk neraka, maka kalau kita mengenal matematika, mungkin kita bisa belajar tentang logika juga. Walaupun kalau kita belajar ma'rifatullah itu kalau hanya mentah tentang logika saja, itu jelas kita seperti orang kafir Quraisy. Iya, benar. Jadi kita harus betul-betul menggunakan dengan bijak. Misalnya dengan cara apa? Kalau misalnya tidak semua itu artinya kan bukan berarti tidak ada gitu. Ada atau beberapa ya atau sebagian gitu orang yang berdosa itu masuk surga misalnya negatifnya. Jadi bagaimana caranya? Mungkin ternyata bisa dengan cara kita hubungkan dengan iman kita, mungkin dengan bertobat kepada Allah sehingga kita termotivasi untuk walaupun kita pernah berdosa tapi kita untuk tidak masuk neraka. Mungkin dengan rahmat Allah ya karena rahmat Allah itu luar biasa. Kemudian tadi juga alhamdulillah juga Masya Allah ternyata kita belajar tentang kuadran 1 sampai 4 itu kalau kita hubungkan dengan horizontalnya manusia atau jabluminanas kemudian vertikalnya minallah itu kalau kita posisi di kuadran 1 itu memang hidup kita mungkin bisa tenang ya. Iya, itu harapan kita di situ ya. Iya, selebihnya kuadran 2, 3, 4 ini memang harus kita cepat-cepat beralih ke kuadran 1, Bu. Iya. Kemudian untuk mungkin interseksi iman dan ilmu juga itu tidak hanya salah satu gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah banyak di sekitar kita yang kita kadang sombong atau takabur gitu Ustaz, yang kita tuh sebetulnya tahu loh diri kita itu nyombong gitu Ustaz. Tahu. Salah satu orang yang sifat orang yang sombong takabur itu tidak akan masuk surga. Saya pernah mendengar seperti itu. Sehingga kita selalu istighfar dan selalu untuk apa ya? Merevisi kata-kata kita. Kadang kita tidak sadar kita tuh menunjukkan ini, menunjukkan itu, walaupun itu mungkin tidak akan masuk surga. Seperti yang jenengan katakan tadi tentang apa namanya, misalnya tanaman ya Ustadz ya. Tanaman itu rezeki dari Allah. Ada campur tangan Allah. Kemudian kita mestinya kan wajib menyisihkan gitu ya. Tidak takabur itu hasil saya karena saya rajin kalian. Seperti itu Ustadz. Jadi terima kasih. Masya Allah orang matematika itu ternyata juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nana, terima kasih. Tentu tidak matematika saya ini sekedar contoh saja bahwa ilmu apapun yang kita pelajari lebih mendalam, kita akan ketemu dengan Allah, sang pemilik ilmu itu ya. Terus menanggapi apa tadi Bu Nana, bahwa kita nanti di yaumul akhir akan ketemu dengan mizan. Apa mizan itu? Mizan itu timbangan. Mizan itu bagaimana kita harus memberatkan yang sebelah kanan lebih berat daripada sebelah kiri. Karena tidak ada sih orang yang bersih nol dari dosa, kan tidak ada secara matematisnya gitu. Jadi yang ada itu adalah timbangan kanan lebih berat dari timbangan kiri. Kemarin ketika minggu yang lalu saya ceramahkan di masjid lain itu bahwa bagaimana ada mutiara-mutiara di dalam ilmu sholat, itu salah satunya adalah sedekah.
sedekap itu Bu, Ibu Nana, bahwa sedekap itu menurut Rasulullah bahwa tangan kanan menutupi tangan kiri, gitu. Iya. Nah, apa itu filosofinya? Tangan kanan itu perbuatan baik. Kalau kita baca dalam surat Al-Waqiah ada golongan kanan. Golongan kanan orang yang bahagia, golongan kiri golongan yang sengsara. Artinya apa? Kanan bagus, kiri jelek. Nah, kalau toh kita suatu saat berkelakuan yang kurang bagus, jelek, maka saya berikan sebagai motivasi aja matematisnya. Kalau suatu saat kita melakukan perbuatan salah atau jahat 10, itu enggak apa-apa asal kita melakukan perbuatan baiknya 20. Maka tertutuplah kiri oleh kanan tadi. Jangan sampai kita berbuat jelek 10, kita berbuat baiknya hanya 3. Nah, itu akan nggak tertutup gitu. Nah, dengan filosofi salat di mana kiri tertutup oleh kanan, insya Allah kita akan terus fastabiqul khairat, akan berlomba-lomba terus dalam kebaikan sehingga terus berupaya. Timbangan kanan, mizan itu adalah sebelah kanan harus lebih baik dari sebelah kiri. Ya, dan demikian maka kita terus berupaya terus dalam kehidupan apapun berupaya bahwa kita perbuatan baik harus lebih banyak daripada perbuatan yang buruk. Cuman sekali lagi jangan sampai direncanakan, ya. Aku tadi tak berbuat jelek 10 kali, berbuat baik 20 kali tidak akan ketemu. Ya kalau umurnya nutut itu, ya. Jadi kalau suatu saat kita kepleset berbuat jelek 100 kali pun misalkan, tapi kalau kita berbuat baik 1000 kali akan tertutup. Tapi sekali lagi bukan direncanakan. Itu ya. Jadi Islam itu luar biasa indahnya, Islam luar biasa mudahnya. Selama kita bergantung berpegang pada tali Allah dan Rasulullah, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Amin. Sekian Ibu. Matur nuwun Pak Ustadz atas semua yang disampaikan, semoga menjadi barokah dan amalan bagi Bapak dan kita semua. Teman-teman, mungkin kita seperti biasa sebagai semua selalu terbatas oleh waktu. Mari kita akhiri pertemuan kajian subuh online di pagi hari ini. Pak Ustadz, monggo kersa maringi doa, memimpin doa, dan juga doa kafaratul majlis. Terima kasih. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya baru kali ini ketemu dengan saya, sangat senang sekali ketemu dengan suasana yang sangat sejuk gitu ya di pagi hari ini. Baik, kita tutup dengan doa. Doa ini kita awali dengan surat yang paling indah, surat yang paling bermakna dari Al-Quran. Al-Fatihah. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kami hati yang terbuka sehingga kami bisa mengenal-Mu ya Allah, dengan melihat tanda-tanda kebesaran-Mu, dengan melihat tanda keagungan-Mu, dengan melihat tanda kasih-Mu. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang selalu bening sehingga kita selalu dapat mengingat-Mu semata ya Allah. Ya Aziz, jadikan indera kami mampu melihat, mampu merasakan, mampu menangkap tanda-tanda yang berkata ya Allah, sehingga kami bisa lebih dekat kepadamu, lebih dekat kepadamu dan mencintai Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabbi, tunjukkan bahwa yang benar itu benar ya Allah. Dan bila kami kemampuan untuk dapat menjalankannya, tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu apa batil. Dan bila kami kemampuan untuk menjawab. Allahumma Rabbana zalamna anfusan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.